Ya kan? Jadi sumbernya di hati, ya kan? Kenapa kita tinggalkan di kampung negari awak, pai awak ke negari orang untuk mengais rezeki? Karena orang Minang kok kare hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Dewan Kemakmuran Masjid, namanya tadi Baitul Munir, Pasar Grosir Cipulir, Jakarta, yang telah lama kita bersama-sama mendirikan, membangun, memakmurkan dengan jamaah agar hidup syiar agama Islam. Walaupun kita yang tinggal di kota besar ini yang disebut metropolitan, banyak orang yang taat dan banyak juga orang yang ingkar. Untuk itu kita yang mengaku bertuhan kepada Allah ini, berakidah Islam, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah akidah kita. Bagaimana Allah menetapkan? Kalau dalam bahasa kita di Minangkabau, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokean, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan berurat berakar akidah kita, mempertahankan diri kita tetap istiqamah berjihad di dalam agama Islam. Amin ya Rabb. Lai sehat saya bapak-bapak ibu-ibu. Nan konon kabanyo itu rato-rato ajo jo ciunyang. Walaupun ada orang Minang lain, ya kan? Tapi semuanya kita serumpun. Orang Piaman juga kaum muslimin turun dari Pagaruyung. Contohnya Kampung Ambo di Baso jalan tu menyebut labuh. Orang Piaman labuh aja. Kalau ada nananeh di Kampung Ambo tu basalahan, di Piaman basalahan jo. Jadi semuanya kita serumpun, sama anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan walaupun awak berdosa,
mengerajokan nan salah, minta ampun awak ke Allah. Nabi Adam juga pernah bersalah, beliau minta ampun, kemudian diampunkan Allah, maka beliau nanti masuk surga. Semoga juga kita sebagai anak cucunya masuk surga kembali nanti. Setelah kita diampunkan oleh Allah, kita harus nyinyi, Pak. Kalau manusia nyinyi kan berang lah orang. Kok nyinyi nak? Allah suka orang nyinyi itu. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan nyinyi ke Allah minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Syukur dan puji, segala penghormatan untuk kita semua. Kalau kita bertahan dalam menjalankan aturan Allah, bukan saja manusia yang menghormati kita, tapi malaikat dan Allah juga menghormati kita. Maka tetaplah kita berakhlak baik, memperbanyak ibadah, bersabar dan bersyukur menerima nikmat Allah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ketika kita mengaji kemarin di gedung, kalau ya ada bapak-bapak nak datang kini kau ya nak? Baik. Kalau dia ambo, iko sulit menandoi sebanyak kurang. Kan? Nah, malah orangnya. Tapi kalau ustaz dek nyocik se, jo jalan-jalannya, jo suara-suaranya, itulah ditandoi orang. Iya kan? Jadi jolong saya ambo tiba di madimanya, buya aja. Sebab itu kiranya lah cok melihat dia di YouTube lah apa nak bentuk ustaz. Iya kan? Mudah-mudahan tak berkenalan di YouTube saya. Sama nanti kita di dalam surga. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kau bisa ambo batamu jawab apa. Di musaji nanti letaknya di puncak toko, kan? Beberapa hari lalu atau di Tanah Abang. Nama musajinya Patahillah. Di siko ya Masjid Baitul Munir, rumah cahaya. Mudah-mudahan semua kita bercahaya hati kita di sisi Allah. Amin. Sekarang juga di Cipulir ini masjidnya di atas puncak toko. Ini sesuatu yang betul sekali. Jangan sampai musaji rendah dari toko awak. Paling tinggi. Tanya tu lebarnya lebih kadang dari musaji Fatahillah kau. Lebar masjidnya. Ya kan? Kenapa saya sampai ke sini? Pertama itu qadarullah. Qadarullah itu di video orang kaji kau. Sehingga para jemaah yang terhormat kaji kau nyopiralan di orang. Orang-orang nan rajin menceli YouTube tu nampak adanya Ustaz Kelera kau. Ini bapak-bapak ibu. Kita panggil je lah Ustaz Gocek. Itu tu sebabnya. Sampailah mau kemari. Kalau bagi kau, saja lagi kami lagi. Habis itu insyaAllah pulang ke Padang balik. Karena ada undangan lain di provinsi lain yang dipenuhi. Nan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu mengko bisa kita bertamu. Ada Pak Yasrizal Umar. Rupanya kampung beliau di Ampe Angke. Di Bukit Tinggi je dia kam. Ampe Angke, parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube laki pantang terlampau babalik penyakit lama. Luka lama tergores kembali. Itu kalau terlampau pantangnya. Ya kan? Para jemaah, jadi beliau lama ingin mau buangi. Kira basuhnya nomor telepon kau. Maka disusunlah jadwal dek beliau. Ada nan tak jadi dan ada tambahan, ada nan tak terencana tapi mengaji. Itu kekuasaan Allah. Ada orang lah disusun dah jadwal, batal dah jadi dah. Ya kan? Kaum muslimin ada nan tak ada dijadwalkan. Waktu tu ada lo Abisalom Messi. Alhamdulillah kini bertamu kita di Musaji Baitul Munir. Nan kedua dia anakmu nambah kopiah merah putih hijau dah. Ya kan? Namanya Jeffrey.
inyo mempunyai terapel umrah namanya Bonita Umrah. Kan ada disebut orang sponsor, ya kan? Jadi beliaulah yang mensponsori anak muda yang energik ini mengko sampai ayahnya kau kamari, ya kan? Jadi sadonya bermata rantai Pak, bersambung-bersambung. Maka semuanya ini akan memperoleh pahala. Tidak ada yang tidak itu. Kalau apa membuka HP, cari Rista Wardi Channel. Itu nanlah awak merekam tuh. Kalau sebelumnya banyak orang merekam na lain. Akalah keluar Rista Wardi Channel, kau nampak tuh, kan? Sudah tu keluar beko mereknya merah. Subscribe je apa entah je tunjuk. Dia mengangur saya menjelik tu, ya kan? Ya kan? Entah je tunjuk. Jadi kalau ada bapak-bapak pedagang, ya kan, di pasar Cipulir ini yang telah lama ingin pergi ke Mekah, tapi karena antri ahlunya dapat sampai gini, umur lah 60 lebih, hampir 70. Kalau serupa kalau 71 kah. Rasanya mungkin kalau 10, 20 sampai 30 tahun menunggu atau PCR lah lama. Tapi niat apa lah sampai itu. Tapi agar bisa juga melihat Masjidil Haram, dapat beribadah di sana. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu menurut hadis Rasul Pak, sekali awak salat sama jo 1,000 kali 1,000 kali di masjid awak. 100,000 kali awak salat di masjid Baitul Munir sama jo sekali di Masjidil Haram. Tu mengko sebagian haji lah balik Mekah tu nya dak datang saji lah. Nya dia lah puih salat senan. Tu. Datang lah. Lalu aja lah. Ya kan? Ini. Sebenarnya tidak baik itu. Inyolah untuk menjadi motor untuk memajukan, mengimarahkan jemaah di masjid. Jadi kalau Pak salat di masjid Madinah Al-Munawwarah tu 1,000 kali. 1,000 kali salat di masjid awak. Ya kan? Walaupun apa orang ulaan orang sunnu, ya kan? Ya. Rupanya jamaah di luar minta suara keterangan keluar. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, akan ada Masjid Syekh Burhanuddin di Ulaan. Sekali salat sinan itu sama 1,000 kali salat sinan asamo jo sekali salat di Masjid Nabawi. Jadi untuk itu walaupun sulit untuk pergi ke Makkah karena kita sudah tua menunggu bertahun-tahun, apailah umrah bisa awak berziarah ke makam Nabi. Kalau kini awak ke selawat dari Siko saja memang sampai itu Pak. Kalau sinan dakek mana, iya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Tadi dakek. Jadi melapor sekana ambo tu ambo baga buang jo Bonita Umrah saja. Bisa lewat telepon, bisa Instagram, bisa saja. Anak-anak muda kini kan canggih. Mbak dapat cerita di Tanah Abang, orang nama muka kadai, ada galih nanti terjual, dia orang langgang. Tapi ada anak muda menggalih, bermanfaat di nyo corona betang. Baik itu, nyo jawab itu. Sehingga galihnya terjual jo. Jadi sebenarnya awak nak gaya-gaya, nah jangan gagap teknologi harus diperaja itu.
Kau hendak balik ke memang kau lihat menjadi gambir. Ini apa-apa. Katanya. Ya. Jadi corona tu katanya bermanfaat kayaknya. Iya kan? Anak corona tu kalau pemerintah mau menilang gini, sebab dananya lah habis mungkin. Kalau ada aja dananya ada aja baru habis. Iya kan? Jadi apa-apanya kalau tak ada dana lah habis. Begitu je suami lah pensiunnya kan ada dananya lah, ada usia saja lah. Orang kelang lah kau ayam mana terlalu kena lah. Itulah salah satunya dari kuasa Allah bahwa melalui sponsor Bonita Umrah ini, alhamdulillah berangai dan umur 71 ko diberi kesehatan dari Allah, basobok jodoh sana ambo, anak-anak ambo, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita nan akidah di Masjid Baitul Munir pagi kini. Kalau kita puji Allah, lah bersyukur kita kepada Allah, lah bersalawat kita kepada Nabi. Ambo terjemahkan ayat yang ambo baca tadi lah. Aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kita semuanya sudah beriman. Saya yakin sekali. Ya kan? Kita ini orang beriman. Orang beriman itu dipanggil oleh Allah. Tandanya apa yang disampaikan Allah sesudah panggilan itu, ada yang berat meninggalkannya, ada yang berat mengerjakannya. Tapi dalam ayat ini yang disuruh Allah harus ditinggalkan di orang yang beriman. Ada perintah ya ayyuhallazina amanu, tapi disuruh di Allah mengerjakan. Kalau di dalam ayat itu dilarang di Allah mengerjakan. Serupa ke puasa beberapa bulan lalu, ya ayyuhallazina amanu juga kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi itu kalimatnya. Kalau diwajibkan, orang tidak mau berpuasa, maka dia dinamakan tidak beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang, bukan mengerjakan. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Ramadan kemarin Pak, pertama ketika kita akan puasa, pertama kita lakukan tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Besok aja kawan hari ke puasa tu kita berjawab tangan, maafkan amboyo, awak akan menyambut Ramadan, awak ke puasa, maafkan ambo. Itu untuk apa tujuannya? Untuk tazkiyatul qalb, membersihkan hati, karena kita akan menyambut bulan suci. Sebab sumbernya segalanya di dalam hati ini. Desianu tu saja mengalir di pasar Cipulir, laku galenya, iyo gapuh badannya, iyo hatinya senang. Ibu nanti tinggal sinanto badannya laku ruih tinggal kulit pembelui tulang saja, iyo nyo makan hati, sadangnya mengandung lakinya berbini cerek. Atau makan hati, iya kan? Si anu tu menikah umurnya lah 70, tapi anak daro gadi umur 25 dia. Bang kamu anak gadi itu hatinya kan naik. Ya kan? Jadi sumbernya dia di hati. Ya kan? Kenapa kita tinggalkan di kampung negari awak, payah awak ke negari orang untuk mengais rezeki? Karena orang Minang kok kare hati. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko nan jantan saja kete bapantang babalik surui.
Makanya tinggal piaman nyopai kacipulir. Nah, ya, ini bapak. Iko dek kari hati bulat tekat. Ya kan? Ini kalau hati aku muah tu tak berhasil puasa. Di pertengahan puasa mungkin ada apa nan pedagang, konan sampai hartonya, haulnya, sampai nisabnya. Kemudian membayarkan zakat harta atau zakat tijarah. Ya kan? Dan ibu-ibu juga begitu, diantar teh goyang kamu saji, diletaknya teh meja. Tu di bawah pisang rabah tu kak 5 inci. Ya kan? Pisang rabah saja tu di parab je keribik ke manihnya tu kalau pasal diang diletak ni meja kau. Babuku orang itu dak tangguh ibu-ibu dapat pahala. Tu pas hari kari raya awak tahu puasa ko takatuang-katuang antara langit jo bumi, pahalanya ndak diangkat tanpa membayar zakat fitrah. Lah dibayar lo zakat fitrah. Kemudian kita ikuti khutbah hari raya. Kemudian di ujung-ujungnya kita baca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan itu menjadi amal saleh bagi kita, ya kan? Dan kita meraih piala takwa, kita dimasukkan oleh Allah ke koridor takwa, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang beruntung. Panggilan ayat ini, jangan dipecah piala takwa itu lagi dengan 3 dosa. Ya kan? Acok piala takwa tu pacah basera badarai, ya kan? Dadus ketik jo lai karena mengerjakan yang 3 ini. Pertama apa? Buruk sangka. Buruk sangka tu keci Allah dalam ayat tadi, adonan doso, adonan indah. Kita harus bisa memilah mana yang dosa, mana yang tidak. Boleh awak berburuk sangka kasih ke diri awak. Ibu-ibu misalnya memasak di dapur, sebelum dihidangan di meja makan, kau ambo cali induk ambo ajo ambil ajo sendok ketek nyebitu nyelidah. Paduan umur beliau lah kai. Sajak bara amak pandai memasak, aku bara umur. Sajak denggadi ketek adalah pandai masak dang. Tapi alun picayo je masakannya. Sebelum dihidangnya itu-itunya dah. Ananya cuba tu garam lain taraso atau asin bana atau kan berburuk sangko namanya, tapi ke perbuatan awak, ke hasil kerja awak, berburuk sangka kepada kita, kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, itu untuk memperbaiki kualitas pekerjaan masa datang. Ya kan? Ada mah kelemahannya kita ubah. Itu nambuliah. Atau anak-anak nan bujang nan kuliah, ya kan, mau operasikan komputer sebelum di print tulisan nalah kita ketik kan kita preso balik. Ada ndak nan double hurufnya, ada ndak nan kurang. Itu kan berburuk sangko namanya. Boleh. Atau ibu-ibu kapai beralek, ya kan, setengah jam tagak di kecamin. Bab cali punggung bacali sagalo yo. Baik dah atau bapa itu nyo muko. Nyo kadang-kadang ibu-ibu ko kan ada nanele. Baik le nyo cukup bulu mata ko. Atunya tukar je pensil. Ndak ele orang itu tu. Ya kan? Abi ko hari hujannya sikol nitia. Tapi menonton badan di dalam kaca tu supaya nanti kelihatan rapi. Tu buruk sangko ndak baik. Buruk sangko nan tak boleh tu siap kasih buruk sangko ke orang. Ya kan? Contohnya misalnya ada di pasar kau terjadi kadai di kupak orang. Ya kan, tak ada orang yang tahu tu. Letak nganggur sekadar kau pagi isinya lah dikuras. Awak sama-sama datang ke pasar lah diparkir atau lah diparkir rendah. Itulah baru kerumun orang di kadai itu. Atu kadai janu dikupak orang.
Ya kan? Itulah macam-macam sekecil. Tiba nan seorang nyebitum pinggang. Ada mbadata nanti dengan kasianu. Sabok nan kelera tu naruncang tandu siko. Sialo le ko nda inyot. Iko menuduh tanpa bukti, iko namanya buruan sangko. Barewai sajo jonan panjang basongkok sajo jonan lawe. Nyoba jajak bak bakir, babaun bak ambacang basuriah bak sipasin. Ada tak kita punya saksi? Apakah dia tertangkap tangan? Ba mengkota lonsong selidah awak sianu tutuma inyo naruncang tandut. Andaikan tidak dia, orang lain kira-kira mendandamnya ndak gawat. Mendandam. Jadi kalau ndak ada bukti, jangan kita buruat sang. Orang pemburuat sangko ko inyo tak seso pak, ya kan? Serupa kami ustaz ko lah nyobain orang misalnya kopi susu, bawa pemburuat sangko, lain dah nyogi kejamban. Anak jadi diminum lah. Awak narugi. Kau ada nyogi kejamban tu seketik kan tak sinasin seketik nyandawanan. Ya kan? Ya kan? Kalau kita pemburuat sangko, alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Sama aja rumpui kiambang. Kalau apa makan di rumah makan kiambang, itu kan ada tabe di muka. Ada dalam tabe nama isi ikan tu ada rumpui kiambang. Kalau pagi apa pagi kiambang tu siko. Ku 10 apa kesenan ku kiambang ku lah siko lah. Ku sore kiambang ku lah siko. Sebabnya kan. Lah selama ku hidup tidak tahu dah. Abialah dan tarang. Baru payah lo berfikir. Bamang ku kiambang tu pindah-pindah. Lai tahu sebabnya. Kabawa urek tagantuang kate pucuk tak sampai. Di angin badan betundo tu kau dipindah. Samakah orang yang berburuk sangka dengan itu, ya kan? Tidak punya karakter, mudah menuduh orang. Ya. Tapi kalau awak pembaik sangko, ya kan? Alam kau lapang dewa. Di orang sampai dewa lapang, di orang sulit dewa mudah. Tu kalau pembaik sangko. Contohnya orang mencukur rambut. Kalau di kampung ambo di Waso barage namono, di Padang potong rambut. Aduh Waso piamannya barbershop. Ya kan? Iya Waso piaman tu. Waso piaman ko banyak mirip bahasa Inggris. Come here ke orang Inggris, come here. Ada je nak mirip bahasa Arab. Sikin ke orang Arab pisau tu, sakin ke orang Arab. Hayya ke orang Arab. Woi oi ke. Orang bacuku apa potong rambut tadi, lah sudahnya potong rambutnya di tukang cukur, sudah tukangnya dilantangan di kursi itu. Jadi lantangan tu nya ambil pisau di tukang cukur yang asal tu kan jangan lain ada lari orang cukur tempat wadeng kan dah biasa dan selamatkan diri iya kan tapi tak ada nya camel bab itu nya barata artinya tukang cukur indah ke mangarik lienya dah tapi hanya membersihkan bulu kalau ambo tak kalok pak. Jadi mubalik kau ke kurang lalu mengaji ke sana kurang lalu. Kalau mula bercukur lah tiba membersihan bulu si kota mau tak kalau lah siapa ya aja. Apa mengkau bisa tak kalau apa pisau laki dilihat. Karena sangko buru anda sakit jo. Nanado tu sangko baik. Sudah kau rapi bantuannya janggui embong. Di berasihan dia tukang cukur aja. Tukang cukur tu pak dia itu pencariannya pak. Allah sudah janggui aku nyucukurnya betul. Kau ada je nang kasih. Ikan sebabnya dapat piti jadi asal dapat piti wah jangan kasar ke orang pak.
Ya kan? Kalau ada orang mengalir, mudah-mudahan di pasar Cipunir kan tidak ada. Kalau yang tidak luntur kain ke bu, ada yang tidak di pabrik kerja, ada menjualnya. Antanya ke sini luntur, tidak luntur. Itulah mereka langang kata Pak, lucu itu ngelih. Lain tak dengar Pak tahu. Jadi buruk sangka itu menggugurkan pahala. Ditunjang oleh hadis Nabi, orang buruk sangka itu kan orang dangki. Orang dangki itu tidak senang nyojok keputusan Allah ke orang. Orang kayo takdir Allah enggak? Iyo, orang berbangkai takdir Allah. Jangan bingi awak ke orang tu. Ya kan? Jalih Allah mengejen tu tu'til mulka man tasya. Nyoagian kekuasaan ka orang nanyo kandai. Walaupun menurut penilaian awak orang tu tak pantas, tapi takdir Allah inyo pantas. Jangan awak pembingi kenang kayo. Kayo tu takdir Allah. Kalau nampak orang kayo, pai awak kesinan beralik ke rumahnya kerancak tu. Baca Masya Allah, Tabarakallah. Ya, doa ni nyo, ya Allah tambah jelah rezekinya, pemurahlah nyo ke orang miskin ya Allah. Kadang-kadang awak masuk ke rumah orang kaya nak benda itu nampak lima ada PPT deklarasi sarancak pun ada yang tahunya lah lama pensiun rumah rancak PPT nya maliang macam berburuk sangka tu awak dan sampai sendiri dosa dah pek dosanya barah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati, memakan bangkai orang? Lihat muak lawak karang je. Kalau lah busuk lah hitam misangnya tu lain mau jawab menggulai enak. Apalagi bangkai manusia, ya kan? Asamu dosanya je itu berburuk sangka ke orang. Kita jauhkanlah itu. Sudah tuan lain. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Kalau ada problem dalam diri awak, jangan dikaitkan juga kesalahan orang. Siapa yang akan ditiru Ustaz kalau terjadi model itu dia awak? Tiru Nabi Adam. Pantas saja beliau Nabi dan Rasul untuk ditiru. Nabi Adam itu keluar dari surga, yang menggelincirkan siapa? Syaitan. Itu Al-Quran mengatakan fa'azallahumash syaitan, maka keduanya suami istri Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu kata Allah. Satu kesalahan beliau mendekati pohon kuldi dengan istrinya, beliau turun ke dunia ini. Tetapi beliau diampunkan oleh Allah setelah bertobat, masuk surga lagi. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita tidak akan terlepas dari dosa apa. Ambo saja pai jauh-jauh jo ke Patabang apa. Ikan aco ambo berdosa. Ndak palo zan lepe pengaji ke. Di maco ustaz berdosa tu di bandara. Mab itu. Murah di bandara tu mencari pau orang perusi daripada ayah pau yang kampung. Nak percaya apa? Percayalah. Tu di mall je. Kapa pici yang zawat tu jatuh berjalan lebih-lebih lah gaih. Ata cali aja dia ulah induk-induk nantak berterati kau. Ya kan? Dia baik sama seorang singkik dan sepandai tu ah. Kalau ayam kampung ke dicali paunya apa? Awak harus maumpan jo melukui lah. Kalau dikaja saya mengelabuangnya. Jumpan di melukui ku ndak jo atak. Tu dicakau. Bisa ndak didabi seseorang serupa orang mendabi ayam ras? Indah apa? Ada tukang paci je lo. Sabo ayam kampung ko nyo olahraga taruh ibat. Melompat ke sana melompat tu baku kuat tu menggarisi ayam betino. Jadi badannya
kue anu dipacian kapaknya, kakinya, tu dipacian mariahnya, baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayam meras sejak dari lahir dalam keranjang sampai kena Nabi. Badannya lama, maka seorang Nabi nya itu bismillahirrahmanirrahim. Masuk tong. Lah di Nabi ayam kampung tu cik tukang paci, cik tukang Nabi. Lebih bisa si dikubak kulitnya serupa ayam meras. Indah dia nge naik lu. Dia bui. Baru dicabui bulunya cik. Lah tak cabui bulunya tu alunya nampak baunya le. Bab itu ada kulit tipis tunggu bulu tu. Diratih lu je pisau. Pisau apa namanya? Nanti tipis tajam tu. Kater. Baru nampak baunya. Kalau bau orang Perusi, paisalah ke bandara aja mal. Nampak tak? Iya kan? Banyak orang kini tidak batarati. Kaum muslimin adonan orang awak pakai. Tak orang lain je, tak orang luar negara je. Jadi itu menjadi awak badosojo. Nabi Adam yang menggelincirkannya setan, dia turun ke dunia dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam takdir turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Untung seorang tu tinggi pak, tingginya 70 eto. Jadi kalau dari Cipulir ke Tanah Abang tu 2 langkah, tak perlunya naik bis kota. Ya tinggi. Ya apa sih kok? Apa cari-cari lah nyoba duo. Dalam suatu hikayat lebih dari 500 tahun mangko bertemu. Ambonan ampun nambo Nabi Adam itu pak. Nan sandut nambo. Baratus tahun tak bertemu jo bini. Anda ada nyoba bini je. Adam nang kini ada jo bini, ba bini jo Bari bodoh. Oh baik itu konyol. Dah ada orang lah selain dari bini itu, dah ada orang lain. Benar tu. Kalau ada orang lain aja seharinya bini mana. Lebih-lebihnya CD lo kan lah. Kalau CD itu kan sampai encik ame ya puya. Lalu lu hilang lah. Bertemu beliau di Jabal Rahmah, di tempat wukufnya orang beribadah haji, dan di sanalah puncak haji. Ya kan? Apa suruh dia berdua di sini balik minta ampunnya. Apa simak Nabi Adam minta ampun go? Baik apa cari dalam Quran? Doanya tu dalam Quran, Pak. Tidak sedikit pun dia menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Kenapa? Nalarnya mengatakan syaitan itu programnya memang itu untuk menggelincirkan kita. Kenapa kita mau? Itu jawabannya. Sehingga Nabi Adam tu berdua-dua je bininya minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami ya Allah, jadilah kami berdua orang yang merugi. Lihat doanya menyalahkan setan. Kami digelincirkan setan, setan dan maniayo kami ya Allah. Dah doanya itu. Itu nang ditiru dah. Kok tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkik bersilakan tak kama manggebai lai. Evaluasi diri kita. Walaupun itu pertengkaran suami istri. Ambo 19 tahun Pak menghadapi kerumitan rumah tangga suami istri ini di PT Semen Padang. 5 tahun mangke simin, 11 tahun di pabrik tukang minyak, tapi bahasa piamannya rancak atuh oil man.
Ada lagi general service. Aduh menyampaikan saruk. Iya kan? Tapi tiba di kantor itulah tangke darjat emos kita. Ambo jadi pembina konseling rohani. Baru berlaku ijazah ambo sinan. Iya kan? Apalah maunya ambo sinan madu orang pakaro suami istri ko saya 9 tahun. Ada kawan mau sulang gambo kok itu Pak Ustaz. Ada bini karyawan tu mengadu lakinya bini celai jam payah nawa maupun kau tak pulang lagi kau biar dia pulang itu saja. Tambah ruwet nenggeling. Orang menangi, tidak ada orang kau nak mengakui kesalahan apa. Itu pengalaman ambo. Ketika istrinya ini menguraikan nan salah tu suaminya saya. Bekola dipanggil lo suami itu, istrinya lo nan salah. Iya kan? Ini bapak-bapak, gitu. Jadi manusia ini sebahagian besar sifatnya bukan mengoreksi kesalahan diri, tapi suka menyalahkan kesalahan orang. Iya kan? Mencari kesalahan orang. Ini dilarang oleh Allah. Dosonya sama jo makan bangkai. Kajian dah Pak Nado tinggi ya. Itu kan masuk dakwah tiap hari di tengah masyarakat. Kalau dangki tadi Pak, jauhkanlah diri engkau dari dangki kece Nabi. Akibatnya fa innal hasada, maka sesungguhnya inna itu kalimat takkid namanya dalam nahwu saraf. Maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baikmu kama takulun narul khatab, sama jo kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi lah. Jadi baro capek baro tu ditabaka jo tarui jadi abu ditabang angin. Lihat do jolai. Ingat. Jadi berhati-hatilah kita memelihara lidah ini. Dia sumber untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau lidah ini sering membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah dia akan membawa kita ke surga. Tubuh baru kajian 2 lah. Jangan menceli-celi jam sedang mau ngaji kan dah. Asal menceli jam mau baca assalamualaikum salah. Itu tandolah panjang lah gaji tu mah. Banyak itu jamnya dorang atau nyoba buat sewali. Kadang-kadang sebagian ustaz tak mengerti dah. Jadi celi jam dah. Sudah nanti kau berhenti lah. Sebab ke tanah abang lo balik. Ya macet. Iya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Nan ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Inyo yo baik ustaz, iyo na nyo baik ditutui. Jadi ceritoan. Iya kan? Supaya awak ditutui Allah di akhirat nanti. Ya kan? Kalau di dunia kau Pak, aib awak tu lokal. Kira-kira orang dapat aib di Baso di kampung ambo, lain tahu apa di Cipulir kan? Enggak kan? Begitu je. Ada aib awak sih kau enggak tahu orang pi mana di kampung. Ya kan? Tapi nanti kalau Allah membukakan aib, itu sinyalnya tidak pernah hilang. Tidak sama je sinyal di dunia kan. Di blok B saya duduk tu, hilang sinyal. Bagus nyampe di blok A aja. Tenabang tak? Di kota Gadang tak? Anda ada sinyal awak di masjid Thailand. Sebab gedung nanti sebelah kemari tinggi dari nanti blok A itu tinggi dari blok B. Kalau sinyal Allah nanti tidak pernah hilang, dikabarkan kepada seluruh umat ini. Tidak bawa kalau aib awak dibuka Allah dia kira.
mangko tutuilah aib kawan. Ya kan? Jangan dibuka-buka, walaupun iyo aib tu iyo kejadian, jangan dibuka. Kau ada cerita je, dia nak tekan tua pak. Kalau ada orang mengalih tekan tua pagi, gua aja mengalih je. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ada raja ini memimpin masyarakat dan negaranya hebat pak, ketujuh di rakyat. Cuma awak kau kan ndak sempurna, awak manusia biasa. Kelemahannya raja tu, nyo suko membuka-buka aib raja negara lain. Inyo sama raja kok. Tapi nyo punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqmanul Hakim. Ada dalam Quran nama sure Luqman. Cek Luqman kau. Apa kau baca romajanya kau? Kalau raja kau ke diajar sama jo menantang matahari mato nan kapadian, manapiak mato padang tangan nan kaluko. Baca roh. Tapi ada sipek raja kau naraja ditiru kau liamuat. Ada. Inyo suko berhemat hidup pak. Kalau lah sudahnya bininya membuat sambal, tu ndak pernah nyo makan, nyo cium deh. Alam masuk aromanya tu nyo suak nasi deh. Kok tertiru dah itu kan tak kadang nak biaya hidup itu. Tapi basalahan mana kikirnya kan. Suatu kali dapat akal tabi pikiran surui pengana kena nelok. Nyo imbo si Luqman tu. Man, yo pak, marilah, mainlah. Malah datang Luqman, man, kok meninggal apa man? Tu menyumpah lidah jo gigi kok apa? Baru itu apa tak pernah makan lama. Jadi apa kenapa? Biarlah pak makan sambal man. Beko jadi rahsia pak dalam kubur kerja. Ambuek sambal yang paling lama ya man. Agak dibuat pak. Bali bahannya lidah jo hati kalio. Si Luqman kosan tiang membuat kalio pak. Orang sedang zikir terpengaruh. Lama saat gulai kalionya tu ada orang zikir di surau dekat rumahnya tu. Orang dah jalan konsentrasi, nah orang tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawaun kalio si Luqman kau itu kecil orang tu zikir la ilaha illallah, la ilaha. Lima orang mengalio ko arumbana atanya zikir lo dia la ilaha rurui bulu idang nan. Kalau mado itu zikir dia ada manfaat. Raja lunak sedalam mati. Ya kan? Liyo ada payah lo ngeliang. Iya kan? Nyo tanah di si Luqman ko bare solok sokan anak daro. Nyo basuh jo aye pandan, nasi nyo kambang bungo limau, nyo buek semalado mudo jo patai, nyo katangan kalio lidah jo hati tadi. Tabi palu rajo ko makan. Man, lama bana kalio lidah jo hati man. Iyo lama pak, yo. Apa catat di buku agenda pak yo supaya pak jangan lupa. Iya nyo catat dari rajo ko pak. Sudah tu nyo dapat buto katara ndak malihe matonyo lai rabun ya kan ataraga la nyo malihe jo kalio lidah jo tigo man ambali sekali la yo lama na depak menyasa pak selama ko ndak makan na lama aku kesempatan maja pak kok mudah-mudahan ndak berang jo kamboja dalam hatinya indahnya kalio di selukuman lah pak nyoabui sejo ayes pade banyak-banyak ya kan lah pada lidang gaya angkar ajuan dan nyoman indah pak ambo ibu jo pak ndak mengarajuan apa ubahlah barangnya pak membuka aib rajo lain tu apa sama rajo lo
Lidah Jawati nan paling elok pak, lidah Jawati nan paling buruk. Kok elok lidah Jawati, santoso kampung Jonagari. Kok lah rusak lidah Jawati, binaso kampung Jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Dek lidah bisa bau buang kasih sayang. Dek lidah bisa putus silaturahim. Kaum muslimin, lah terlanjur kami mengerajuan itu Bapak Ustaz. Kami orang balai macam orang pasar aku kan disebut jadi orang balai. Lah terlonsong kami. Apa akan alun mati lah? Ada orang ingin mati gini tak? Sabalun mati kok lah terlonsong mengerajuan nanti kau tu taubat kembali ke Allah. Sase awak di ujung jalan babalik ke pangkat jalan. Ambo ke petang ko pak diundang mengaji ke Lambe. Ada orang Lambe. Mana ya? Kicembo Pariaman ko nan si kapak jati pedusunan, ya kan? Itu kan data aja. Kapai ke sungai Gainggiang ko ado lo jurang kan? Katonyo batehnya meninjau saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi tanya tu di Pariaman ado jo jurang. Ado jo tak. Kicembo dulu ndek pai ke si kapak ke pedusunan ke jati. Itu kan data deh. Ya kan? Ke Musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Jadi panjang berjalan, banyak dicari, lama duit banyak dirasai. Walaupun begitu, kita terlanjur mengerajukan tadi, cepatlah kembali bertaubat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Itulah tausiah kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata beliau, bapak pengurus tadi, kalau ikut zuhur Ustaz atau hari Jumaat tu panuh sampai keluar. Jangan, bang kau bisa begitu. Ya ada orang yang salat sekali seminggu. Panuh hari Jumaat tu. Hari ayo naramina. Sebab ada yang sekali setahun perak siang kalam menyelatan sajadah di muka. Kezaruannya baru tu tiba kawan jelai. Kezaruannya lah usang. Awak sama membeli seri bagus lah usang kezaruan je. Di orang ko yang pakai tiap harinya sekali riayo senya. Itu baru. Tapi mudah-mudahan tak begitu. Hari Jumat ada salat berjamaah yang diiringi dengan khutbah, maka ramailah surau kita ini. Bapak Ibu yang tinggal di sini, yang berusaha di sini, mudah-mudahan masjid yang asri ini tentu saja impak dari bapak-bapak dan ibu-ibu orang pasar. Untuk itu semoga Allah menerima infak bapak ini, diterima oleh Allah menjadi amal saleh dan diganti dengan yang terbaik dari yang kita infakkan. Amin. Bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, kata beliau tadi lai bisa awak diskusi Pak Ustaz. Kan karena kapai kata nak abang bawa lihat kok macet bego. Ya, kalau ada nan salah Pak, ambo minta maaf ya. Ambo doaan galih Pak lancar saya. Ya kan? Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, umur yang berkah. Walaupun talamak dicipulir, pi jangan lupa je salah laut. Ya kan? Dia ulah lama tempe je tahu, asal laut lupa je. Arti mana jangan tinggal nak kampung tarui sekali-sekali pulang jo. Ya kan kali pulang ya. Baik, patang ko PKDP rapid seluruh Indonesia. Ada orang pulang tak? Oh, siapalah ketuanya gini lah. Itu hebatnya orang Piaman. Mudah-mudahan di kiamat kau tak kiamat negeri inti. Amin. Tapi hati-hati Pak, Piaman tu banyak tapi lawi murah tsunami. Tapi kalau kita berperang elok, kita akan dihindarkan oleh Allah segala macam bala dan siksa. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Mapunto nang boleh cek. Di ma jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janian. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lape jamaah jati dan suci jemuku dan janian. Apa kira lalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.